Puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya, shalom. Mari kita datang sama Tuhan, kita mau menyembah Dia. Engkau baik bagi kami Bapa. Terima kasih buat hari ini yang Tuhan jadikan untuk setiap kami. Kami mau datang, kami mau sembah Tuhan di dalam nama Yesus. Oh ya ralaba ya ralaba sana. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, amin, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Ikarabaya la 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 baya namaya na 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 namo.
Iya nanamase Ikana mayara la mayana nanamasandara mayara la. Haleluya, kami bersyukur, Engkau baik, kami sembah Yesus. Ikarabayana la bayara la basandara bayara la. Haleluya, Engkau baik, Kau sungguh baik. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Bagimu segala kemuliaan, Engkau yang kami nantikan. Haleluya, haleluya. Yara la 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 basandara bakana mayana nananamo. La la bayara la la bakana mayara la la basandara bayara la la ba. Terima kasih Yesus. Ikara bayara la la bayara la la basandara bayara la la ba. Haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesusku. Tiada yang seperti-Mu Yesusku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bapa, pagi hari ini kami mau belajar tentang firman-Mu, sedikit dari firman-Mu. Berkati setiap kami, tutup bungkus kami aman bersama dengan Tuhan. Darah Yesus menyertai kami. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Ya, haleluya. Selamat pagi dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar sedikit dari firman Tuhan, ya. Iya. Mari kita buka dalam Yeskiel pasal 28. Yeskiel pasal 28. Ayat yang ke 7.
17. Sudah? Oke. Yeskiel pasal 28 ayat yang ke-17. Ayat 16 dulu ya, ayat 16 dulu. Oke. Kamu ada tisu nggak? Minta satu dong. Mari. Ayat 15 dulu deh ya. Ayat 15, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Ya. Amin. Nah, di sini kita belajar tentang satu boleh dibilang peringatan ya. Di sini kita melihat ada seseorang atau seorang pribadi yang dilempar oleh Tuhan, ke bumi. Artinya dari atas ke bumi gitu ya. Karena apa? Karena kesombongannya. Dia sombong karena apa? Kecantikannya. Nah, di sini kita jangan berpikir kecantikannya itu hanya perempuan, ya. Tetapi di sini maksudnya adalah keindahan. Ada banyak orang-orang ya yang sombong karena keindahannya. Ya, keindahannya itu apa saja? Ya bisa prestasi, bisa apa. Tetapi saya mau bertolak dari ini dulu kisahnya, ya. Di sini ditafsirkan kemungkinan besar berbicara tentang seorang pribadi yang Tuhan kenal. Ya, saya pelajari sedikit bahwa di sini di ayat yang bahkan dari ayat pertama ini, Yeskiel pasal 28 ini berbicara tentang pemimpin Tirus, ya, negeri Tirus. Pemimpin negeri Tirus. Nah, pemimpin negeri Tirus ini sejatinya di pasal ini bukanlah sembarangan orang, tetapi pemimpin Raja Tirus, ya. Pemimpin Raja Tirus ini berbicara tentang iblis. Nah, ya, berbicara tentang iblis. Di sini dikatakan engkau di Taman Eden. Ayat 13. Ya, di Taman Eden. Ya. Dan di situ kita melihat, di sini kita melihat, ya, ini berbicara tentang pemimpin. Ya. Nah, di sini diselubungkan gitu loh. Diselubungkan dengan nama Raja Tirus. Ya. Dalam konteks ini, nubuatan Nabi Yeskiel terhadap Raja Tirus berisi bahwa seperti sebuah lukisan atau terselubung tentang iblis.
selaku pemimpin tirus yang sesungguhnya, dan Allah dalam tanda kecil Allah dalam tanda kecil kutip Allah huruf kecil ya. Allah bagi dunia ini gitu loh. Allah dunia ini maksudnya. Nah, di sini sebenarnya iblis tidak bercela, tetapi karena kesombongannya dia berbuat cela. Kita lihat, yang saya ingin tekankan sebenarnya adalah dosa kesombongan. Bapak Ibu Saudara, dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan. Menurut sejarah, negeri Tirus penuh dengan perdagangan yang begitu besar, transaksi yang sangat-sangat besar. Itu negeri Tirus, perdagangannya ini, ya. Nah, di sini ayat 17 dikatakan engkau sombong karena kecantikanmu. Tetapi saya baca dalam terjemahan lain, ya, terjemahan lain dikatakan begini: hatimu menjadi sombong karena keindahanmu. Ya, karena keindahanmu. Engkau menjadi sombong karena keindahanmu. Saya yakin yang dimaksudkan Yehezkiel di sini adalah Lucifer. Lucifer itu begitu indah, begitu luar biasa indahnya. Ya, jadi di sorga dulu ada sesosok malaikat yang begitu indah, sungguh indah, ya, sungguh cantik, menawan, begitu loh. Dan dia pemimpin sebagian besar malaikat pemuji penyembah. Dia menyembah Tuhan dan Tuhan disenangkan. Namun dia menyombongkan diri terhadap anak Allah, yaitu apa? Yesus Kristus. Dia menyamakan dirinya dengan Yesus, Yeshua HaMashiach. Nah, di sini sampai Tuhan enek muak, ya. Akhirnya Lucifer dibuang. Keindahan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di dalam terjemahan lain lagi, ayat 17 ini, rupamu yang tampan membuat engkau sombong dan kemasyuran, menyebabkan engkau bertindak bodoh. Ini dalam terjemahan lain ayat 17 itu, ya. Rupamu yang tampan membuat engkau sombong dan kemasyuran menyebabkan engkau bertindak bodoh. Ya. Di sini saya yakin, ya, yang pria-pria pasti tampan. Cuman konteksnya berbeda. Karena di sini ketampanan bercampur dengan keindahan, bercampur dengan kemasyuran, bercampur dengan kecantikan. Entah gimana menerjemahkannya, namun karena semaraknya itu dia menyombongkan diri. Tuhan tidak menyuruh dia untuk menyombongkan diri, tetapi itu pilihan dia. Ya, sampai dikatakan kalau tidak salah sampai 5 kali dia menyombongkan diri, dan Tuhan sudah merasa ini kelewat batas, dibuang ke bumi, dan dia menyeret sepertiga malaikat dari sorga pada waktu itu, sehingga dia dinamakan iblis, ya, malaikat penyesat. Ya, seperti itulah kira-kira kisahnya ini. Namun di sini nilai yang saya ingin ambil adalah tentang dosa kesombongan, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu kita perlu tahu bahwa sebenarnya dosa kesombongan ini sangat-sangat berbahaya. Saya mau katakan lagi, bersyukurlah Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu Saudara sederhana.
Amin. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara apa adanya. Ya, kalau Anda tidak yang glamor, tidak yang hedon. Ya, hati-hati di zaman sekarang. Orang pada pamer, pamer. Ya, kita nggak perlu pamer, pamer. Amin. Puji Tuhan kalau kita ini bisa diingatkan lagi, ditegur lagi, ya. Tapi saya mau kasih tahu, termasuk doa. Ya, termasuk doa. Jangan kita ini menyombongkan diri karena kita berdoa bagi ini, berdoa bagi ini. Kita cerita sana sini, sana sini, sana sini. Saya mendoakan dia supaya dia selamat, makanya dia selamat. Itu juga sombong rohani. Nah, dalam rohani kita tuh ada semarak loh. Ya, ada semarak. Ya, itu merupakan urapan yang Tuhan beri. Hati-hati. Urapan itu bisa menarik jiwa. Orang bisa kagum sama kita. Namun harusnya ketika kita sudah melayani, Yesus mengajarkan kepada kita, ini relate banget. Mengajarkan kepada kita bahwa apa? Setelah kita melayani, baiklah kita berkata apa? Aku ini hamba yang tidak berguna. Dan kalau kita mau bersukacita, jangan bersukacita karena ya orang itu dilepaskan, yang bagaimana sukacitanya. Tidak perlu ya. Tetap bersukacita ya silahkan. Tetapi kita bergembira, benar-benar bersukacita lebih dari yang lain. Karena apa? Karena nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Itu menghindarkan kita dari sombong. Ya. Nah, ada yang bercerita tentang, oh saya KKR gini sama orang lain. Ya udah, kita diam saja. Kita turut senang kalau dia sukses. Amin. Kita percaya Tuhan pasti menyertai setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu sombong di dunia ini. Kita nggak perlu angkuh di dunia ini. Ya, nggak perlu. Wah gitu ya kira-kira ya. Lu jual gue beli. Wah misalnya ya kan. Udah nggak usah sombong misalnya ya. Kalau orang ada yang menantang atau apa, ya biarkan saja. Ya, kita nggak perlu membalas yang jahat dengan jahat. Oke, yang ingin saya tekankan adalah itu supaya kita tidak meniru dosa Lucifer, yaitu jatuh dalam kesombongan. Dia merasa paling diperlukan, dia merasa paling dinanti, dia merasa paling indah, paling cantik, paling tampan, paling, dan dia merasa teratas ya dibandingkan dengan yang lain, ya kan? Sedangkan harusnya di sorga menyembah memuji Yeshua HaMashiach, dia memuji diri sendiri. Kira-kira begitu. Kalau sempat kita ya merasa kita sombong, ya kita bertobat ya. Nah, enggak apa-apa ya, kita cepat bertobat Bapak Ibu Saudara. Lucifer itu ya bukan hanya sekali dua kali. Ya, tapi kalau nggak salah saya sampai 5 kali dia menyombongkan diri. Nah, kalau kita sempat seperti itu, kita bertobat dan kita minta ampun, kita datang sama Tuhan. Ya. Haleluya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Oke, kita akan berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami semua dikuatkan. Kami tidak mau jatuh dalam dosa kesombongan. Ampuni kami kalau kami sombong, kalau kami angkuh. Tuhan ampuni kami, kuduskan kami. Kami mau bertobat pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya. Kami tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu kami perlu Tuhan. Bapa berkati setiap kami dengan tuntunan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami semua diberkati dalam nama Yesus. Amin. Ya, kita akan berdoa untuk Firna, dia akan terbang. Kita berdoa ya. Bapa, saat ini
Kami berdoa untuk Firna. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu. Pagi hari ini dia akan pulang ke Jakarta untuk melanjutkan perkuliahannya. Dan semua kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan sertai, Tuhan jaga, tutup bungkus, jauhkan dari yang jahat. Darah Yesus tutup bungkus. Darah Yesus menyertai. Darah Yesus melindungi dia. Bapa, kami minta penyertaan-Mu. Biarlah dia sampai di Jakarta dengan selamat dan tak kurang satu apapun. Berkati maskapai penerbangannya, berkati pesawatnya, berkati juga runway-nya saat mereka semuanya take off, lalu mereka di udara dan mereka sampai landing di Jakarta. Tuhan menjaga menyertai, berkat juga pilot dan co-pilotnya. Semua kami minta Tuhan, juga cuaca yang baik Tuhan berkati. Kami tolak setiap pekerjaan setan yang ingin mengacaukan ini semua, kami patahkan dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna, dan biarlah Firna juga sampai di Jakarta dengan selamat dan tak kurang satu apapun, dan dia melanjutkan kuliah semua dalam keadaan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kita akan berdoa syafaat saat ini. Kita akan datang sama Tuhan ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hari ini, pagi hari ini kami berdoa syafaat untuk bangsa kami. Biar Tuhan pulihkan, Tuhan berkati juga bangsa kami. Biar bangsa kami mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan yang masih dipegang oleh Presiden kami, yaitu Bapak Joko Widodo. Kami berdoa biar semuanya berjalan dengan baik. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan kepada beliau. Beliau berjuang demi negara ini supaya negara ini berkembang dan bahkan maju dan diakui oleh dunia. Begitu banyak yang sudah dilakukan. Kami berdoa dalam nama Yesus biar beliau mengalami kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada, berkati juga lumbung-lumbung Indonesia. Kami minta Tuhan, kekayaan negeri ini tidak dicuri oleh negara lain. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkati perusahaan tambang di Indonesia untuk Indonesia sendiri, dan rencana Pak Jokowi yang akan menstop mengekspor bahan-bahan mentah itu. Kami berdoa biar itu terjadi dan itu semua balik untuk negara kami sendiri. Selama ini negara-negara lain seperti menjajah negara kami. Kami berdoa Tuhan biar negara kami berani untuk bertindak dan kami semua membangun negeri ini. Negeri ini begitu kaya namun dijajah oleh bangsa lain. Kami berdoa negara-negara yang menjajah itu Tuhan tegur, Tuhan hajar dalam nama Yesus. Dan biarlah mereka berhenti untuk menjajah. Kami berdoa berkati Indonesia. Saatnya Indonesia up. Saatnya Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin yang akan dipilih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mengajukan bahwa negara ini mendapati pemimpin yang Tuhan pilih dalam nama Yesus, dan negara ini mendapati pemimpin yang melanjutkan pembangunan yang ada. Dalam nama Yesus kami minta Tuhan, yang pemimpin pelongo-pelongo, yang pemimpin menebar janji, kami tidak mau seperti itu. Kami mau benar-benar pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat gereja kami, biar gereja kami juga mengalami penuaian jiwa-jiwa, gereja kami mengalami perkenanan Tuhan, gereja kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapa, berkati umat-umat-Mu, sertai setiap kami, tutup bungkus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang beracara. Hari demi hari kami merasakan tuntunan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengakhiri dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Biarlah setiap kita jangan lupa untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ya, hari ini nggak ada kegiatan gereja ya. Tuhan berkati. Shalom. Bye-bye. Halo Pak, Halo. selamat pagi. Ya, Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo, Pak Robi, Pak Bibi. Halo. Shalom, shalom. shalom Pastor, terima kasih. Iya, Daniel, God bless you. Dan semangat Namanya di Jayapura, Bu Saina, Nah, semua ya. Aman.